Saudara-saudaraku yang dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi konten kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih ciri-cirinya kita itu berpaham Jabariyah kah, Mu'tazilah kah, akidah Asy'ariyah kah, Maturidiyah kah, atau kita ini jangan-jangan termasuk Ahlul Kasyaf atau Ahlul Kashfi. Lalu bagaimana caranya? Sementara kita ini paham secara teori, secara akal pikiran kita itu paham. Oh, Jabariyah maksudnya ini. Oh, Mu'tazilah maksudnya ini. Asy'ariyah maksudnya ini. Ya. Maturidi maksudnya ini. Mujassimah maksudnya ini. Kemudian Musyabbihah maksudnya ini. Ahlul Kashfi ini maksudnya. Tapi bagaimana ciri-cirinya kita bisa betul-betul mengetahui bahwa kita itu ada di paham mana? Sementara yang kita tahu bukan hanya teori keilmuan saja, tapi prakteknya. Okelah, baiklah, kita akan memberikan suatu praktek ataupun cara mengetahui bahwa kita itu ada di paham mana, tanpa banyak bicara. Dan kita juga bukan berarti menyesatkan paham-paham ini dan itu urusan Allah. Semua benar menurut pahamnya masing-masing. Semua benar menurut pendapat dia masing-masing. Tapi menurut pendapat saya belum tentu benar. Menurut pendapat saya belum tentu benar. Dan pendapat saya menurut pendapat antum belum tentu benar. Jadi paham masing-masing, serahkan semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Suci. Nah, itu. Jadi kita akan membahas saja, ya. Kita membahas ciri-cirinya. Jadi seperti ini hadirin semulakan. Ketika kita ambil ke diri ya. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang genting atau suatu persoalan atau suatu permasalahan, ya. Pihak yang pertama, ketika langsung ada masalah atau persoalan, dia langsung menyelesaikan masalah itu tanpa bertawakal. Jadi dia langsung ikhtiar. Nah, ini namanya ciri-ciri faham Mu'tazilah atau kaum Mu'tazilah. Jadi ketika dia punya masalah, kita punya masalah ini, misal ya, kita kecurian, atau kita ini dibegal, atau Indonesia dijajah, langsung saja selesaikan tanpa bertawakal. Langsung tak, selesaikan. Itu Mu'tazilah. Kemudian yang kedua, ketika ada suatu penjajah ataupun masalah persoalan itu, kita ini hanya diam-diam saja, tawakal saja. Itu semua kudrah iradah Allah. Tidak perlu ngapa-ngapain. Karena itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Jabariyah. Kemudian Asy'ariyah, Maturidi, sama ya. Asy'ariyah, Maturidiyah ketika mempunyai persoalan, entah itu ikhtiar dulu tapi nanti dibarengi dengan tawakal, atau doa dulu baru ikhtiar. Artinya salah satunya yang mana duluan. Misal tiba-tiba ada permasalahan, suatu masalah, persoalan. Misal kalau ikhtiar duluan, nanti dibarengi dengan tawakal. Nanti setelah ikhtiar, setelah selesai tidak selesai, baru tawakal. Ataupun tawakal dulu, tawakal dulu baru pergi ngejar. Nah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi ke dalam lagi. Apa itu? Ahlul Kashfi, Ahlul Kasyaf. Jadi orang-orang Ahlul Kasyaf tembus, sudah terbuka hijab. Ketika mempunyai masalah, dibegal kah, dicuri kah, ada Belanda masuk kah dan sebagainya, keduanya jalan. Maksudnya bagaimana, Mas? Ketika ini ada maling, dia sambil mengejar sambil tawakal. Maksudnya? Disinilah perlunya ilmu teori mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah, baru ilmu hakikat, baru ilmu tarekat.
bagaimana caranya, jalannya untuk mematikan diri sebelum mati, untuk berlindung kepada Allah, untuk masuk ke dalam bentengnya, untuk la haula wala quwata illa billah, bagaimana caranya, untuk ikhlas, untuk ridho, untuk semuanya, takwa, iman, bagaimana caranya? Hanya dengan makrifat dulu, hakikat, baru tahu jalannya. Amal makrifat di tarekat. Caranya bagaimana? Melebur, berlindung, lalu sambil kelihatannya dia yang berbuat, kelihatannya dia yang melempar maling, kelihatannya dia yang mengejar maling, tapi dia sambil hasbunallah, la haula wala quwata illa billah, sambil kesadaran Rasulullah, kesadaran kepada Nur Muhammad Rasulullah, kesadaran kepada af'al Allah, kesadaran kepada kudrah iradah Allah. Jadi kelihatannya dia yang mengejar maling, tapi berbarengan dia la haula wala quwata illa billah. Jadi di dalam ni amal ma'rifat, di luar dia ikhtiar dengan mengejar maling itu. Dapat tidak dapat, keduanya langsung bareng. Jadi ketika melakukan suatu pekerjaan juga begitu, persoalan ataupun ketika ujian, disitulah dilihat kapasitas kita ini. Meskipun kita mengatakan saya ini ahlus sunnah wal jamaah, paling mengakulah contohnya ya, saya ini akidahnya ini, akidahnya ini, akidahnya ini, tapi ketika berhadapan suatu ujian atau masalah, sangat jauh daripada akidah yang dimaksud. Kebanyakan ya, kalau tidak mengerjakan saja, tidak ada tawakal, atau dia terlalu kebablas, tawakal mutlak. Ada juga ikhtiar mutlak. Kalau ikhtiar mutlak, tidak ada tawakal sama sekali, ya, itu Mu'tazilah. Kalau tawakal mutlak, berserah total mutlak, bahkan jasadnya juga disuruh berserah total, itu Jabariyah. Kalau nanti ikhtiar dulu, terus nanti kalau sudah dikabulkan atau tidak dikabulkan, nanti tawakal, atau tawakal dulu baru ikhtiar, itu akidah Asy'ariyah Maturidi. Kalau alul kasyaf, dua-duanya jalan seimbang. Artinya dalam keadaan ikhtiar ya dia juga la haula wala quwata illa billah di situ. Dia dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan mengejar maling, dalam keadaan mempertahankan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Asia Tenggara dan sebagainya. Ketika dia dijajah, maka dia bareng-barengan. Tidak, hasbunallah wa ni'mal wakil dulu, atau tidak usah ngapa-ngapain, itu semua kudrah iradah Allah. Itu Jabariyah. Jadi menghilangkan ikhtiar. Kalau Mu'tazilah ikhtiar mutlak, itu tidak ada urusannya Allah Ta'ala, pokoknya ini urusan saya. Saya dititipkan sifat oleh Allah, ruhnya ada di sini, saya diberi kekuatan, kemampuan itu. Jadi Allah itu tidak ngapa-ngapain, urusannya Allah. Allah ya Allah, saya ya saya. Itu Mu'tazilah. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ariyah Maturidi, duanya jalan tapi tidak seimbang. Artinya tidak langsung berdua-duaan, tidak bersamaan. Dia salah satu dulu, entah tawakal dulu nanti ikhtiar, atau ikhtiar dulu baru tawakal. Nah kalau Ahlul Kasyfi dua-duanya langsung sejalan begitu, tinggal dipilih. Nah, kalau ulama kita sandarkan ketika kita Asy'ariyah Maturidi mau masuk ke dalam Ahlul Kasyfi, perkuat dulu akidahnya Asy'ariyah atau Maturidi. Kalau di luar Asia Tenggara, di India dan sebagainya, di mana-mana Maturidi. Kalau di Asia Tenggara nih Asy'ariyah. Jadi sebelum masuk ke Ahlul Kasyfi, perkuat dulu akidah Asy'ariyah. Sifat 20 itu betul-betul matangkan betul sebelum masuk ke lebih dalam lagi ke amal ma'rifat. Tapi sebelum masuk ya ke akidah Asy'ariyah, pelajari dulu yang bernama Allah itu yang mana. Tafakkuri dulu yang mana. Cari gurunya. Cari orang yang paham. Kalau sudah paham tentang Allah, baru setelah paham Allah, oh Allah itu laisa kamitslihi syai', dan betul-betul musyahadah kepada Allah, sudah melihat. Nah, baru di situ oh mana Allah, mana makhluk. Mana khaliq, mana makhluk. Kalau sudah begitu, sudah jangan dikenang-kenang lagi, tinggal amal. Otomatis tarekat. Jadi makanya ma'rifat dulu, hakikat, baru ke
Toriko ini ilmu tasawuf, ilmu termasuk ilmu hati, amal ma'rifat, amalnya. Jadi yang sudah tahu, sudah maha ruang, maha suci, sudah tahu, sudah kenal Allah, musyahadah, sudah menyaksikan secara syariat kita ya, tapi Allah juga melihat dirinya. Itu hakikatnya. Sudah tahu mana khalik, mana makhluk, tinggal amal saja. Amal ma'rifat, musyahadah sampai fana, ya, sambil musyahadah, sambil kemana-mana, sambil apa, sambil mudah-mudahan sampai fana, sampai baqobillah. Disitulah syariatnya nanti terbenahi. Itu. Jadi yang kita pelajari dari awal itu mulai tasawufnya falsafi, wajib itu, bagusnya tasawuf falsafi. Tasawufnya falsafi itu kebanyakan teori-teori ontologi. Jadi teori-teori tentang penciptaan alam semesta, kejadian alam semesta. Teori seperti martabat 7 itu masuk tasawuf falsafi. Teori yang mana Allah, yang mana ini, yang mana zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Sudah tahu begitu, baru ke akidah. Yang mana Tuhan, yang mana hamba, yang mana Allah, yang mana makhluk. Khaliq wa makhluk, mana qadim, mana muhaddats. Jadi kalau sudah tasawuf falsafi ke tasawuf irfani. Tasawuf irfani itulah yang mulai ke amal ma'rifat. Mulai khalwatnya tasawuf irfani dengan zauq, dengan rasa, masuk ke dalam kesadaran, ke spiritual. Baru nanti tasawuf akhlaki, disambi dengan akhlaknya, adabnya begitu. Jadi tiga-tiganya ini jangan lepas. Jangan sampai kita itu mengatakan bahwa tasawuf falsafi itu sesat dan sebagainya. Jangan dulu. Yang sesat itu ketika kita berpaham seperti filsuf barat yang memang betul-betul memujassimakan atau memusyabbiha, mentasbihkan Allah secara mutlak. Jadi menyerupakan Allah dengan sesuatu mutlak. Jadi alam semesta itu Allah. Ini Allah. Jadi kalau yang sakit kepala, sakit gigi, Allah yang sakit. Lah dongo. Zatnya itu laisa kamitslihi syai'. Bagaimana caranya kau bilang itu Allah sakit kepala, sakit gigi, lah dongo. Yang sakit itu, yang berprasangka sakit dan sebagainya itu kita, si jiwa itu, pikiran, perasaan. Dari mana rasa itu? Dari Nur Muhammad, lah dongo. Tampilkan, ditajalikan ke jiwa sehingga kita yang merasakan. Kita itu yang jiwa, pikiran, perasaan, lah dongo. Kita yang merasakan. Kalau sakit gigi, sakit kepala itu kita, bukan Allah yang sakit, lah dongo. Allah itu zatnya tetap, bako, laisa, dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak. Bukan Allah masuk ke dalam sini. Jangan berpaham hulul ittihad. Bukan. Ini saya bicara sendiri ya. Jadi jangan bilang Allah sakit gigi, Allah sakit matanya, sakit kepalanya. Jadi kalau disiksa, dia sendiri menyiksa dirinya. Iya, itu orang yang sudah makom hakikat, betul-betul menemui, betul-betul itu kiasan. Perkataan itu jangan disalahpahami. Perumpamaan begitu. Bukan berarti Allah sakit. Lalu dia diskusi mengatakan, ini mas, ketika engkau datang melihat orang-orang miskin, aku kelaparan, maka berikanlah aku makan. Itu semua perumpamaan. Jangan kau bilang Allah sakit kepala. Kalau kita sakit kepala, Allah yang sakit. Makanya itu akidah Asy'ari diperkuat dulu, baru masuk di situ juga. Supaya jangan sampai tasbih mutlak, jangan juga tanzih mutlak, jadi Mu'tazilah nanti. Tanzih mutlak itu saking sucinya Allah Ta'ala, sifatnya lain. Sifat berdiri sendiri. Pokoknya sifat itu beda, zat beda, berdiri dengan sendiri. Sifat berdiri sendiri, zat berdiri sendiri. Pokoknya suci sesuci-sucinya, tidak ada tajallinya. Tajallinya itu kita. Kita berdiri sendiri, Allah berdiri sendiri. Itu Mu'tazilah, tanzih mutlak. Ini tanzih mutlak jangan, tasbih mutlak jangan. Jangan juga tanzih saja, jangan tasbih saja. Dua-duanya tanzih, Allah tanzih suci dan Allah tasbih. Tapi tasbihnya jangan juga seperti kaum tasabbuh, mutasyabbihah. Jangan seperti kaum mujassimah, menyerupakan Allah dengan tasbih zohir. Alam semesta itu Allah, bukan. Itu bayangan.
Jadi tasbihnya di sini, tasbihnya Allah itu kepada wujud, kepada Nur Muhammad, kepada ruh, bukan sini. Ruh itu kan tidak berbentuk, luar dalam ada meliputi ini ruh, ini yang luar dalam ini itu Nur Muhammad, Ahmad Rasulullah. Meliputi, jangan cuma lihat di sini, meliputi alam semesta itu. Mana dalilnya? Ar-Rahman 'alal arsy istawa, itu Nur Muhammad tuh. Ar-Rahman, sifatnya Allah, meliputi segala sesuatu, meliputi aras. Aras tu lebih apa namanya? Kalau dikaitkan itulah aras tu alam semesta. Jadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, sifatnya Allah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu nama sifat, bukan nama zat. Sifat itu siapa? Ahmad Rasulullah. Jadi Nur Muhammad itu meliputi alam semesta, meliputi aras. Jangan Allah di atas aras. Nabi Musa melihat Allah di Bukit Tursina. Ini kita ambil pelajarannya, secara syariatnya ambil pelajaran. Nabi Musa melihat Allah di Bukit Tursina, bukan Allah ada di Bukit Tursina. Paham nggak? Nabi Musa melihat Allah di Bukit Tursina. Kalau kita tarik ke Nabi Muhammad melihat Allah di Sidratul Muntaha, bukan Allah ada di Sidratul Muntaha, bukan Allah ada di Bukit Sinai, lembah suci tua di gunung, begitu bukan. Allah itu ada pada setiap segala sesuatu, beserta segala sesuatu, maha meliputi segala sesuatu. Contoh saya di sini. Saya di sini di rumah, ini secara syariat ya, hakikatnya Allah Ta'ala juga melihat dirinya. Saya di sini di Yogyakarta melihat Allah. Apakah Allah ada di Jogja? Apakah Allah ada hanya di Jogja saja? Tidak kan? Saya di Ka'bah, saya melihat Allah di Ka'bah. Apakah Allah ada di Ka'bah? Saya melihat Allah di masjid. Apakah Allah hanya di masjid? Itulah gunanya tasawuf falsafi tadi. Kemudian setelah teori, ini tasawuf falsafi teori. Karena teori ini ilmu nur. Tapi kalau tidak dipraktek nanti jadi hujah. Setelah tahu teorinya baru praktek, baru jalan. Toriko tuh di puncak atas itu. Di atasnya lagi syariatullah. Syariat yang bermakrifat itu syariatullah. Bukan syariat yang seperti kita sekarang seperti biasa, cuma sholat saja, cuma zikir saja, puasa itu aja ulang-ulang terus. Baru seperti orang-orang sawah, seperti apa dan sebagainya. Bukan itu. Syariatullah. Syariat yang bermakrifat betul-betul. Sudah lengkap situ syariat yang berhakikat, syariat yang bertarikat. Itulah syariatullah. Itu syariatnya Allah. Itulah Islam indallah. Bukan indanas. Indanas banyak. Berapa juta? Bukan kita juga mengatakan kita sudah Islam indallah. Masih belajar semuanya. Nah, begitu hadirin semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi ciri-cirinya ya. Jadi sangat jelas. Ketika mendapatkan suatu informasi, keilmuan, teori dan kepahaman, tarik ke diri. Jangan ke orang, ke diri. Jawa Timur, ke diri. Oke, mungkin begitu hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.